Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nas'alullah ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa yaftah lana futuhal arifin wa yufaqqihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita akan membahas tentang makna-makna salat atau makna bacaan-bacaan salat. Nah, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan apa? Dengan zikir. Nah, dengan zikir, insya Allah kita akan mulai. Ya, setelah kita mempelajari tata cara atau gerakan-gerakan sholat, maka sekarang kita mulai mentadaburi, ya, mentadaburi setiap gerakan kita dan setiap apa yang kita baca di dalam sholat. Nah, karena kalau sholat itu bagus, maka seluruhnya akan bagus. Makanya dan inilah ibadah yang paling pertama yang akan dihisab. Kalau kita lulus, ya, pada hisab yang pertama ini, maka insya Allah yang setelahnya akan mudah. Nah, tetapi yang tidak lulus dalam hisab sholat, maka dia akan mendapatkan kesulitan. Baik, insya Allah akan dimudahkan. Nah, maka penting bagi kita untuk lebih dalam mempelajari apa-apa yang berkaitan dengan sholat, ya, supaya sholat ini menjadi apa? Membawa pengaruh yang baik bagi kehidupan kita. Nah, makanya bagian para ulama mengatakan kalau kita ingin tahu sholat kita itu diterima atau tidak, maka lihatlah apa yang kita lakukan setelah sholat itu. Kalau kita mau tahu sholat asar kita diterima atau tidak, maka lihatlah apa yang kita lakukan setelah sholat asar. Kalau kita diberikan taufik untuk berbuat baik, majelis, menuntut ilmu, maka itu tanda, ya, bahwa sholat kita diterima. Ramai orang sholat, tetapi sholatnya belum membawa pengaruh bagi kehidupan dia. Ya, sholat tapi tidak berakhlak. Sholat tetapi masih saja melakukan perbuatan keji dan mungkar. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seorang itu daripada perbuatan keji dan mungkar. Tetapi ada orang sholat tapi masih saja melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tidak mungkin kita menyalahkan firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang salah dengan Al-Qur'an, tidak ada yang salah dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang salah adalah boleh jadi orang yang mengerjakan sholat itu belum khusyuk ketika dia mengerjakan sholat itu, sehingga sholatnya belum mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, maka perlulah kita sekali-kali memperhatikan sholat kita. Karena sholat ini, ya, boleh jadi kita semua sholat dalam satu masjid, dalam satu shaf, imamnya sama, ya. Tetapi ada yang mengumpulkan pahala yang besar, ada juga yang sedang-sedang, ada juga yang hanya mendapatkan pahala yang sedikit, bahkan mungkin ada yang tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya. Karena dalam hadis disebutkan bagian apa yang kita dapatkan dalam sholat itu sesuai kadar apa yang kita khusyuk di dalamnya. Semakin kita khusyuk, semakin banyak yang kita dapatkan dari sholat itu. Ya, kalau khusyuk kita 80%, maka kita akan mendapatkan 80%
itu. Ketika khusyuk kita cuma 50%, maka yang kita dapatkan hanya 50%. Jadi apa yang kita akan dapatkan dalam sholat kita itu bergantung dengan apa yang kita khusyuk di dalamnya. Jadi manfaat sholat itu bisa dirasakan dengan khusyuknya kita. Meskipun khusyuk ini bukan menjadi syarat sah sholat. Artinya apa? Orang yang tidak khusyuk selagi rukun terpenuhi dan syarat sah sholat terpenuhi, ya sholatnya sudah sah. Ya, tetapi mungkin sah tapi menggugurkan kewajiban, sudah tidak berdosa, tetapi boleh jadi sholatnya belum mendatangkan pengaruh yang baik di dalam tingkah lakunya, di dalam perkataannya. Nah, mungkin kita dulu pernah membahas, ya tapi tidak apa-apa kita ulangi kembali, membahas tentang bagaimana kita mentadabburi wudhu. Jadi kata para ulama, siapa yang tidak khusyuk di dalam wudhunya, maka dia tidak akan khusyuk atau dia akan sulit untuk khusyuk di dalam sholatnya. Dengan kata lain, kiat pertama supaya kita khusyuk yaitu dengan memperhatikan wudhu. Jadi bukan ketika takbiratul ihram, tetapi jauh sebelumnya. Persiapan kita untuk mendirikan sholat itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan bersuci. Nah, maka kami ulangi, ya, kiat yang pertama adalah apa? Berusaha untuk khusyuk di dalam wudhu, bukan sekedar bukan sekedar wudhu, tetapi berusaha untuk apa? Khusyuk di dalam wudhu. Nah, kenapa? Ya, kita diperintahkan bersuci. Ya, karena sebentar lagi kita akan menghadap, ya, zat yang sangat mulia. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita memperhatikan apa? Pakaian kita, kesucian kita, ya. Lebih baik lagi memakai wangi-wangian, bersiwak dan seterusnya. Ya, kenapa? Ya, kita ingin berjumpa dengan pencipta kita, yang katanya kita mencintai Allah. Nah, kalau kita menghargai seseorang, kita diundang ke rumahnya, insya Allah kita akan tampil dengan penampilan yang rapi, bajunya yang bersih, yang harum. Nah, kenapa? Ya, kita ingin berjumpa dengan orang yang kita hargai, yang kita hormati. Nah, maka tidak layak bagi kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita dalam kondisi yang tidak rapi, yang tidak baik. Meskipun misalnya kalau ada orang yang sholat memakai baju kaos, ada tulis-tulisan sah, tetapi itu namanya tidak layak. Tidak layak. Ya, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, ambillah pakaian yang terbaik kita ketika kita hendak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan misalnya ketika di rumah sholatnya pakai baju kaos, ya, sholat di rumah misalnya sholat duha atau sholat tahajud atau sholat apapun itu di rumah dilakukan tidak ada orang, dia memakai pakaian yang biasa, ya, pakaian lengan pendek, pakaian kaos. Dia baru memakai pakaian istilahnya pakaian gamis atau pakaian baju koko dan seterusnya ketika mau ke masjid. Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Yang kita sholat di rumah ya kita juga menghadap Allah. Terkadang orang membedakan itu. Ketika ke masjid rapi, masya Allah. Ketika sholat di rumah ya, yang penting tertutup aurat. Tidak seperti itu. Mau di rumah, mau di masjid, usahakan kita mengambil pakaian terbaik kita. Pakaian yang bersih, pakaian yang rapi. Nah, maka kita kembali yang pertama tadi apa? Bersuci. Kenapa? Ya karena apa tadi? Siapa yang tidak khusyuk di dalam wudhu, kemungkinan besar tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya. Nah, makanya di dalam semua kitab fikih, bab yang pertama adalah bab tentang thaharah, bersuci. Kita buka semua kitab fikih, bab yang paling pertama adalah bab thaharah, bersuci. Ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa sebelum kita sholat, kita tidak mampu melaksanakan sholat dengan baik. Bahkan sholat kita tidak diterima kalau kita tidak dalam kondisi
bersuci. Sebelum kita melakukan amalan-amalan apapun itu, ibadah apapun itu, ya, harus kita mensucikan hati kita dari perbuatan apa? Dari penyakit-penyakit hati. Nah, harus kita mensucikan hati kita dari riya, melakukan perbuatan hanya ingin dilihat orang. Jadi bersuci di sini secara umum, bersuci dari hadas dan najis, ya, dan bersuci yaitu mensucikan hati dan pikiran kita. Nah, makanya ketika kita wudhu, ya, di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya man tawaddo'a fa ahsana al wudu, siapa yang wudhu kemudian dia memperbaiki wudhunya, ya, dia wudhu dengan khusyuk, dia wudhu dengan baik, nah, kharajat khotoyahu, nah, min jasadihi hatta takhruj min tahti azfarihi, maka ketika dia bersuci maka dosa-dosanya itu keluar bersamaan dengan jatuhnya air, bahkan keluarnya berjatuhnya air daripada di bawah jari-jarinya. Nah, kemudian di hadis yang lain, tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian di hadis yang lain disebutkan sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza tawaddo al-abdu al-muslim awil mu'min, tatkala seorang hamba muslim atau seorang mukmin wudu, faghasala wajhahu, kemudian dia mencuci, membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'ah, nah, maka keluarlah dosa-dosa, kotoran-kotoran wajah itu, ya, bersamaan dengan jatuhnya air wudu. Nah, nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma', jadi dosa-dosa matanya yang dia mungkin melihat hal-hal yang diharamkan, buka HP misalnya ada aurat wanita di situ, atau berjalan kemudian ada wanita yang tidak melihat aurat, kemudian dia melihat sesuatu yang diharamkan itu, maka ketika wudhu bayangkan dosa mata kita yang tadi ini, ya, sebelum kita wudhu, ya, bayangkan dosa mata kita itu keluar atau berjatuhan bersamaan dengan jatuhnya air wudhu. Nah, itu yang saya maksud dengan khusyuk ketika wudhu. Jadi ketika membasuh wajah, bayangkan dosa mata kita, dosa lisan kita, ya, yang selalu menghina orang, itu berjatuhan dengan jatuhnya air wudhu. Maka ketika kita lihat, ya, air wudhu itu jatuh, maka bayangkan itu adalah dosa kita. Nah, maka dengan itu apa artinya? Ya, kita senantiasa ketika wudhu kita pun senantiasa meminta ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Makanya air mustakmal di dalam fikih, ya, ketika kita belajar fikih, air mustakmal itu sudah tidak bisa mensucikan. Air mustakmal itu air bekas wudhu, air bekas suci. Air bekas suci kita, ya, itu sudah tidak bisa digunakan untuk wudhu lagi atau untuk mandi lagi. Nah, kenapa? Ada seorang ulama yang mengatakan, ya, karena sebenarnya meskipun secara zahirnya kalau kita melihat air yang bekas wudhu kita itu masih bersih, tetapi pada kenyataannya itu sungguh sangat kotor. Kenapa? Itu adalah dosa-dosa kita. Paham maksudnya? Nah, jadi tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi, meskipun nampaknya air itu masih putih, warnanya masih bening, ya, baunya tidak berubah, tapi kata para ulama, seandainya kita mampu melihat dosa kita itu dan mampu mencium bau dari dosa yang kita lakukan, maka pasti kita tidak mungkin menggunakan air itu lagi. Nah, makanya air mustakmal atau air bekas bersuci itu tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Nah, kemudian dilanjutkan au ma'a akhiri kotoril ma', naam, atau bersamaan jatuh dari dosa-dosa kita itu jatuh bersamaan dengan tetesan terakhir yang jatuh. Nah, kemudian fa idza ghasala yadayhi, dan ketika dia membasuh tangan
tangannya atau kedua tangannya. Nah, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batoshatha yadahu ma'al ma. Nah, jadi semua dosa dari tangan dia ya yang pernah dilakukan, mungkin pernah memukul orang atau yang lain-lain ya, dosa tangan dia atau menghina orang dengan tangannya ya, maka dosa-dosanya itu akan berjatuhan juga bersamaan dengan jatuhnya air wudhu. Nah, jadi ketika membasuh wajah, bayangkan dosa mata kita, dosa lisan kita, dosa ketika membasuh kedua tangan kita, bayangkan dosa daripada tangan-tangan kita berjatuhan bersamaan dengan jatuhnya air bekas air wudhu. Naam. Au ma'a akhiri qataril ma. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'a masyatha rijlahu ma'al ma. Naam, au ma'a akhiri qataril ma hatta yakhruja naqaya minaz dzunub. Naqiyan minaz dzunub. Hatta yakhruja naqiyan minaz dzunub. Dan ketika dia membasuh kakinya, maka bayangkan ketika kita membasuh kaki, ya, air yang jatuh dari bekas cuci membasuh kaki kita, yaitu pada hakikatnya itu akan membawa atau mensucikan kaki kita dari dosa-dosa. Mungkin kaki kita pernah melangkahkan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, atau kaki kita pernah menzalimi orang dan seterusnya. Ya, maka bayangkan ketika kita membasuh kaki kita, ya, air yang terjatuh dari sisa basuhan kaki kita itu jatuh dengan dosa-dosa kita, hatta yakhruja naqiyan minaz dzunub, sehingga selepas dia wudu dia sudah menjadi suci dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ini yang saya maksudkan dengan khusyuk. Nah, siapa yang tidak memperhatikan, ya tentunya sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan kalau bisa lebih baik lagi sesuai dengan sunnah-sunnahnya yang kita sudah pelajari pada pembelajaran yang kemarin tentang fikih. Bagaimana kita membasuh, kita mulai dari yang kanan misalnya seperti itu 3 kali dan seterusnya. Nah, itu dilengkapi dengan sunnahnya. Ya, kita berusaha menjaga rukun-rukunnya, kemudian syarat-syarat sahnya, kemudian juga berusaha mendatangkan sunnah wudu, meninggalkan sesuatu yang dimakruhkan di dalam wudu, dan itu sudah kita pernah bahas semuanya. Ya, ditambah lagi ya kita wudunya penuh penghayatan, ya, dengan khusyuk, membayangkan dosa kita mengalir, ya, bersamaan dengan mengalirnya sisa-sisa air wudhu kita. Nah, dan setelah kita wudhu, ya, kita diperintahkan untuk dianjurkan untuk membaca doa. Doanya ya, syahadat, 2 kalimat syahadat. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna. Nah, setelah membaca dua kalimat syahadat, kemudian kita juga dianjurkan untuk menambahkan dengan doa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau kita memperhatikan doa ini, dan di dalam hadis yang sahih juga, ya, dikatakan man tawaddo'a faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah. Siapa yang ketika dia wudu, setelah habis wudu dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, maka diperbolehkan bagi dia untuk memasuki surga dari pintu manapun yang ia inginkan. Artinya apa? Surga itu mempunyai 8 pintu. Nah, dia akan dibukakan orang yang wudu, kemudian wudu tentunya wudu dengan cara yang baik, dengan cara yang khusyuk. Kemudian dia membaca 2 kalimat syahadat, maka 8 pintu surga telah dibukakan baginya. Dia terserah mau masuk surga melalui pintu yang mana. Maka jangan sampai kita wudu, ya, tidak baca
setelah wudhu kita tidak baca doa, rugi kita. Nah, hadis riwayat Muslim juga, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian dianjurkan juga apa? Untuk menambahkan tadi apa? Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, supaya kita apa? Nah, kalau kita memperhatikan doa ini, maka kita akan paham bahwa kenapa kita diperintahkan untuk membaca syahadat, karena sebentar lagi kita akan mendirikan rukun Islam yang kedua. Maka sebelum kita mendirikan rukun Islam yang kedua, kita diperintahkan untuk memperbaharui lagi rukun Islam yang pertama. Apa rukun Islam yang pertama? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahwa kita benar-benar bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya sholat hanya untuk Allah, itu maksudnya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saya sholat insya Allah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Jadi kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu supaya kita mengingat apa? Supaya kita, untuk apa saya sholat? Kita katakan wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kita tidak boleh sholat dengan niat ingin dipuji manusia. Kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan pujian manusia. Kita harus sholat ya hanya untuk lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sungguhnya sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi kita bayangkan ketika wudhu tadi, dosa-dosa kita terjatuh. Selepas kita wudhu ya, kita berharap ya kita sudah suci dari dosa. Jadi wudhu itu sebenarnya adalah taubat. Ya, salah satu bentuk supaya kita memohon ampun. Kemudian setelah itu kita bersyahadat. Apa arti 2 kalimat syahadat? Yang pertama tadi apa? Bahwa kita mau sholat ini ya tujuannya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Dan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, artinya apa? Ya kita sholat dilandasi dengan ilmu. Maka kita belajar fikih supaya sholat kita benar. Cara takbirnya, cara rukuknya, bacaannya, dan seterusnya, tasyahudnya, itu artinya sesuai dengan Islam, sesuai yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha datang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi tadi wahdahu la syarikalah itu di hati kita, ya, itu persoalan hati, keikhlasan kita. Kemudian yang kedua tentang tata cara kita sholat. Artinya apa? Syahadat ini adalah bersuci juga. Bersuci dari apa? Bersuci dari syirik, bersuci dari riya. Ya, kita katakan tadi apa? Wahdahu la syarikalah. Makanya setelah kita bersuci wudhu, ya kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, itu juga bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari riya, bersuci dari syirik, dosa yang paling besar. Ya, kita mau mentauhidkan Allah. Naam. Kemudian setelah waj'alni minat tawabina. Apa itu tawabina? Orang-orang yang bertaubat. Bersuci dari apa? Bersuci dari dosa-dosa. Jadi di awal tadi asyhadu alla ilaha illallah itu bersuci dari syirik. Yang kedua waj'alni minat tawabina, bersuci dari dosa. Waj'alni minal mutatahhirin artinya bersuci dari hadas dan najis. Kalau ada najis ya dibersihkan. Kalau berhadas kecil ya wudhu. Kalau berhadas besar ya mandi. Nah, itu artinya waj'alni minal mutatahhirin. Artinya apa? Sebelum kita menghadap Allah, kita sudah bersuci dari syirik. Kita juga bersuci dari segala dosa, dan kita juga bersuci dari najis dan hadas serta kotoran yang lainnya meskipun tidak termasuk najis. Ya mungkin ada tanah ya, kita nggak apa-apa bersihkan meskipun itu tidak najis. Nah, jadi bisa dipahami ini. Jadi kalau wudhu
Ya, bayangkan apa tadi ketika membasuh dosa kita berjatuhan. Ya, penggugur dosa. Jangan lupa untuk membaca doa atau 2 kalimat syahadat setelah kita wudu. Karena ganjarannya apa tadi? Dibukakan 8 pintu surga di hadapannya. Dan dia diperbolehkan untuk memasuki surga dari pintu mana yang ia sukai. Nah, saya mau masuk lewat pintu yang satu, boleh. Yang kedua juga boleh. Yang ketiga juga boleh, bebas. Nah, kemudian banyak lagi apa? Keutamaan wudu yang lainnya. Di antaranya adalah di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu. Sungguhnya kata Rasulullah SAW, umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya. Dalam keadaan wajahnya apa? Bercahaya. Dan tubuhnya teramat putih bersih disebabkan apa? Bekas-bekas air wudu. Jadi Rasulullah SAW akan mengenali umatnya itu dengan bekas-bekas air wudu. Nah, ini umatku. Dari mana ditahu? Dari mana Rasulullah SAW mengetahui ini umatnya, ini bukan umatnya? Dari bekas wudu. Nah, bayangkan juga ketika kita wudu, ini akan menjadi cahaya yang akan menjadi penanda ya untuk Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Semoga dengan wudu ini ya Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Semoga dengan wudu ini kita akan dikumpulkan dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kemudian di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, tablugu al-hilyatu minal mu'min haitsu yablughu al-wudu. Perhiasan seorang mukmin di surga akan sampai pada tempat-tempat yang dibasahi oleh air wudu. Jadi sebenarnya banyak sekali keutamaan fadilah dari wudu. Yang ingin kami sampaikan bahwa ya kita mulai dari yang kecil. Kita hayati wudu kita. Semoga ketika kita khusyuk dalam wudu kita, semoga itu mengantarkan kita juga untuk khusyuk di dalam sholat kita. Nah, ini poin kita yang pertama. Jadi nanti mau sholat maghrib, usahakan apa? Kita sedikit-sedikit apa yang kita ketahui kita amalkan. Karena apa? Menuntut ilmu itu bukan untuk menumpuk-numpuk catatan. Menumpuk apa? Ilmu. Menumpuk-numpuk hafalan, pengetahuan dan seterusnya, bukan. Tapi kita menuntut ilmu untuk lil amal, untuk untuk kita amalkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nanti kita insya Allah kita cicil sedikit-sedikit. Nah, mungkin kita langsung masuk ke setelah wudu takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram. Nah, yang pertama ada 2 kata di sini takbiratul ihram. Ada takbir dan ada ihram. Nah, poin yang pertama adalah takbir. Jadi saat bertakbir ada yang perlu kita jauhi. Di antaranya adalah yang pertama adalah takbir dusta. Ini istilah saya aja ya. Takbir dusta. Jadi ketika kita bertakbir ada yang perlu kita jauhi. Beberapa hal yang perlu kita jauhi. Ketika kita mengangkat tangan kita dan kita bertakbir, maka ada yang perlu kita jauhi. Beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah takbir dusta. Nah, atau takbir kadzib. Nah, apa itu takbir dusta? Takbir dusta adalah lisannya mengatakan Allahu Akbar, lisannya mengatakan Allah Maha Besar, tetapi hatinya
Ya, hatinya, pikirannya bergentayangan memikirkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan Allah, yang tidak berkaitan dengan sholat. Jadi dia mengatakan Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar dia memikirkan ya keluarganya, dia memikirkan pekerjaannya, dia memikirkan bisnisnya, dia memikirkan sesuatu hal yang tidak sama sekali ada kaitannya dengan sholat. Ya, meskipun tidak ada yang selamat dari pikiran, tapi yang kami katakan di awal tadi bahwa apa yang kita akan dapatkan dari sholat itu tergantung berapa persen khusyuknya kita. Ya, tentunya tidak mungkin ada orang yang khusyuk dari awal sampai akhir, apalagi di zaman sekarang. Ya, susah, pasti ada ingatan-ingatan, ada was-was setan di situ. Ya, tapi namanya kita berusaha. Ya, berusaha untuk lebih banyak khusyuknya, supaya lebih banyak manfaat yang bisa kita ambil daripada sholat yang setiap hari ya kita dirikan. Nah, jadi yang pertama apa? Takbir kadzib, takbir dusta. Kalau ditanya apa itu takbir kadzib, tapi ini tidak ada di kitab ini istilah saya saja. Takbir dusta, maksudnya takbir dusta ya lisannya lain di lisan, lain di hati. Ketika ada orang mengatakan saya mencintaimu, tetapi dalam hatinya tidak, ini namanya cinta palsu. Ya kan, dusta ini namanya. Nah, karena apa yang di lisan tidak sesuai dengan yang ada di hati. Nah, seperti itu. Yang itu yang saya maksud. Jangan sampai apa yang ada di lisan kita mengatakan Allah Maha Besar, tapi di hati kita malah sibuk memikirkan sesuatu yang kecil. Yang kecil itu apa? Ya selain Allah. Siapa yang besar? Ya Allahu Akbar. Artinya selain dari Allah semuanya kecil. Maka lupakan yang kecil-kecil ini karena Allah yang Maha Besar. Nah, maka ketika kita bertakbir yang kita hadirkan apa? Allah yang Maha Besar. Fokus Allah yang Maha Besar. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita jauhi tadi yang pertama apa tadi? Takbir Nah, jadi yang kita harus perhatikan, yang kita harus renungi, yang kita harus hayati. Nah, yang kedua adalah al-kibr. Apa itu al-kibr? Sifat sombong. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, artinya saya kecil. Apa yang bisa saya sombongkan? Nah, jadi kalau kita sudah mengatakan Allah yang Maha Besar, berarti kita mengakui diri kita kecil, maka tidak usah sombong. Jadi sholat itu ya mengajar kita untuk tidak sombong. Artinya apa? Orang sholat tiap hari, tetapi setelah sholat masih sering menyombongkan diri, ya berarti ada masalah dalam sholatnya. Berarti mungkin belum paham kata-kata Allahu Akbar. Ya, cuma dihafal, cuma dilafatkan, tapi belum memaknai kalimat Allahu Akbar. Yang benar-benar faham makna Allahu Akbar dan ingin mengamalkan kalimat Allahu Akbar, insya Allah ya dia senantiasa mujahadah ya melawan dirinya untuk tidak menyombongkan, untuk tidak sombong. Nah, dan kenapa kita perlu ya, dan kenapa kita dilarang sombong ya, karena penghalang terbesar ya kita untuk mengambil faidah atau manfaat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan dibacakan di dalam sholat itu adalah kesombongan. Jadi ketika ada orang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan dan dia tidak mampu mengambil manfaat, ya penghalang terbesar ya dari seorang untuk mengambil faidah dari ayat yang didengarkan itu adalah kesombongan. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati. Naam, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Naam. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Naam, artinya akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku, dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan diri
tanpa sebab atau alasan yang benar. Artinya apa? Allah akan memalingkan orang-orang sombong untuk mengambil manfaat daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Daripada apa? Daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sebelum kita sholat, supaya kita lebih banyak mengambil manfaat, kita hilangkan sifat sombong ini. Kita hilangkan sifat sombong ini. Kita hilangkan kalimat saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia. Saya yang hadir sekarang lebih baik daripada teman-teman yang tidak hadir halaqah. Itu tidak boleh. Saya yang sudah ngaji lebih baik daripada tetangga saya yang tidak ikut ngaji. Itu juga tidak boleh. Jangankan kepada orang biasa, kepada pelaku maksiat kita tidak boleh menganggap diri kita lebih mulia, lebih soleh, lebih baik. La tuzakku anfusakum. Kita tidak boleh mensucikan diri kita, menganggap diri kita lebih soleh, lebih baik daripada orang lain, meskipun dia pelaku maksiat. Meskipun kita tahu yang menuntut ilmu atau penuntut ilmu, tolabul ilmu itu lebih baik daripada meminum khamar. Tetapi kalau ada orang, kalau kita menuntut ilmu dan di sana ada kita melihat orang yang meminum khamar, kita masih tidak boleh dan tidak dibenarkan untuk menganggap diri kita lebih baik daripada orang yang minum khamar. Meskipun kita tahu menuntut ilmu lebih baik daripada minum khamar, tapi untuk mengatakan kita lebih baik karena kita menuntut ilmu dan dia, itu tidak boleh. Karena apa? Ya iblis itu di atasnya malaikat. Kita tahu bagaimana ibadahnya malaikat. Ada orang ya sebagus apapun ibadah kita ya tidak mampu menandingi ibadahnya malaikat. Iblis itu di atasnya malaikat lagi. Nah, tidak ada saingannya. Iblis itu tidak punya saingan dibandingkan malaikat. Dia punya derajat khusus. Tetapi setelah Adam diciptakan, ya, dia gagal menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala karena ada satu kata di dalam hatinya. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia. Kata-kata saya lebih baik dari dia, dosanya jauh lebih besar daripada meminum khamar. Ya kan? Dosa sombong itu jauh lebih besar daripada dosa meminum khamar, daripada dosa berjudi. Makanya ketika kita sudah mengatakan saya lebih baik dan kita menyombongkan diri, artinya apa? Ya kita sudah melakukan dosa yang lebih besar daripada pelaku maksiat. Nah, ini yang kedua. Nah, jadi yang kedua tadi apa? Al-kibar. Jadi takbir itu gunanya apa? Supaya kita lebih khusyuk lagi. Tidak menghayal kemana-mana. Kenapa? Ya karena semuanya itu kecil. Yang besar hanyalah Allahu Akbar. Nah, Allah yang besar. Kemudian yang kedua, ya kita tahu diri, kita makhluk lemah, kita makhluk kecil, ya. Tidak perlu sombong. Apa yang kita layak untuk sombongkan. Nah, kemudian potongan kalimat yang kedua kan tadi takbiratul ihram. Jadi ada takbir, ada ihram. Apa artinya ihram? Apa artinya ihram? Mengharamkan segala sesuatu atau suatu gerakan dan ucapan selain gerakan dan bacaan sholat. Nah, jadi ihram artinya apa? Mengharamkan segala sesuatu di luar gerakan dan bacaan sholat, gitu aja. Mengharamkan segala sesuatu di luar gerakan dan bacaan sholat. Berarti yang boleh apa? Yang boleh gerakan sholat. Yang boleh apa? Bacaan sholat. Tapi di luar gerakan dan bacaan sholat itu haram hukumnya. Makan hukumnya apa? Ya boleh, ya kan? Makan, minum hukumnya boleh. Tapi kalau makan dalam sholat, apakah makan gerakan sholat? Ya tidak. Maka kalau ada orang yang makan sambil sholat, itu hukumnya haram. Itu yang dimaksud dengan ihram. Yang dulunya mungkin mubah, tetapi di dalam sholat tidak boleh. Kita ngomong seperti ini, ya, berbahasa Indonesia, itu hukumnya boleh.
Tapi dalam sholat kita bahasa Indonesia, ya jadi haram. Jadi gerakan atau bacaan yang tidak berkaitan dengan sholat hukumnya haram selepas kita mengucapkan Allahu Akbar. Setelah kita mengucapkan apa? Takbiratul ihram. Nah, jadi takbir tadi ada 2 poin. Kemudian apa makna dari ihram? Nah, dari takbiratul ihram sampai kapan? Sampai salam. Salam yang keberapa? Salam yang pertama. Karena yang rukun adalah salam yang pertama. Nah, yang kedua hukumnya sunnah. Tapi tentunya lebih baik disempurnakan dulu sampai salam yang kedua. Nah, ini yang berkaitan dengan apa? Takbiratul ihram dengan bacaannya. Ini sudah mau habis ya. Nah, mungkin kita sambung sedikit tentang gerakan tangan kita. Tadi itu tentang bacaan. Takbiratul ihram itu bacaannya apa? Allahu Akbar itu bacaannya. Tapi gerakannya mengangkat kedua tangan kita. Mengangkat kedua tangan kita. Ya, ada yang mengatakan ini dekat dengan telinga. Tidak harus. Intinya dikira-kira saja, dikira-kira seperti ini. Ada juga yang mengatakan jari-jarinya ini tidak usah yang seperti ini. Bagusnya nunduk-nunduk sedikit. Jadi ini maksudnya apa? Tawadu. Kalau gini biar apa ini artinya? Sama pusungkan dada gitu. Ya, tapi kalau gini ya. Nah, jadi tapi bukan begini juga. Dikit aja dikit seperti ini. Ya, bukan yang begini, bukan juga yang begini, tapi yang ya biasa-biasa, ya nunduk sedikit lah. Nah, itu gerakan tangannya. Di dalam hadis yang sahih, di sini dikatakan yuktabu fi kulli isyaratin yushirur rajul biyadihi fi salatihi asyru hasanat. Nah, ini ketika kita mengangkat tangan, jadi tadi itu tadabbur bacaannya, sekarang kita tadabbur gerakannya. Untuk apa ini? Apa maksudnya? Nah, di dalam hadis yang sahih dijelaskan ketika kita mengangkat ini, di sini dikatakan yuktabu fi kulli isyaratin yushiru ar-rajul biyadihi. Nah, fi salatihi asyru hasanat. Artinya apa? Ketika kita mengangkat seperti ini sudah dicatat bagi kita apa? 10 kebaikan. Setiap jarinya itu membawa satu kebaikan. Setiap satu jari ini membawa satu kebaikan. Jadi kalau semuanya berarti 10. Artinya apa? Ya, dengan mengangkat tangan ini, ya itu sudah mendatangkan kebaikan. Berapa kali kita angkat tangan? Setiap angkat tangan ya 10 kebaikan. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan gerakan takbiratul ihram. Nah, setelah kita mengangkat ya tadi seperti ini, ada juga yang begini ya bebas-bebas aja, ada yang hadwa mangkibaihi yang seperti ini, ada yang mau seperti ini. Tapi kalau wanita biasanya yang seperti ini. Kalau gini terlalu terbuka. Wanita itu yang semakin tertutup semakin baik. Kalau kita sujud ya seperti ini. Ya kan? Bagusnya. Ini dibuka. Tapi kalau wanita bagusnya rapat. Nah, sekarang setelah kita mengangkat ini 10 kebaikan, kita letakkan tangan kiri kita, kemudian tangan kanan seperti ini. Ya, di mana ya? Di sini antara apa ini? Pusar dan dada. Ya, ada juga yang begini yang bebas-bebas aja, juga yang di bawah. Ada juga yang begini yang nggak apa-apa. Tapi kalau mazhab Syafi'i ya di sini. Kalau mazhab Syafi'i di tengah. Ada juga di sini tidak mengapa. Nah, di samping. Itu ibaratnya apa? Tangan kiri ini ya, kata para ulama, tangan kiri ini gunanya apa? Ini namanya i'tiraf. Apa itu i'tiraf? Kita letakkan ke dalam di atas hati kita itu untuk mengakui bahwa kita banyak dosa. Jadi ini tuh maksudnya apa?
Iktiraf, mengakui saya banyak salah, tangan kiri kita itu. Kemudian tangan kanan kita menutup, itu artinya apa? Kalau kita sudah mengakui kesalahan kita, kita banyak salah, banyak dosa, maka wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ittaqillah yang kita pelajari di hadis arba'in dulu. Ini gunanya apa? Sertakanlah dosa-dosa dengan kebaikan. Itu artinya. Yang tangan kanan kita ini untuk menutupi dosa, untuk menambal ya dosa-dosa, untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi yang pertama apa? Iktiraf. Apa itu iktiraf? Mengaku salah, mengaku berdosa. Nah, ini penting, mengaku berdosa dan mengaku salah itu penting. Kalau orang tidak mengaku salah, tidak mungkin meminta ampun. Orang kalau saya tidak mau salah, itu susah itu. Ya, kalau tidak mau mengaku salah. Orang tidak mau mengaku salah, dia punya masalah dengan tetangganya, tidak mau mengaku salah, tidak bakalan minta ampun, tidak bakalan minta maaf. Kenapa ya? Tidak mengaku salah. Maka kita perlu apa? Iktiraf namanya. Mengaku salah. Setelah kita mengaku salah, kita iktiraf, kita sesali dosa kita, kita ikutkan dengan kebaikan dengan tangan kanan kita. Ini sudah selesai apa yang berkaitan dengan takbir. Kita bagi dua, bacaan dan gerakan. Bacaan tadi ada takbiratul ihram namanya. Apa itu takbir? Bacaannya Allahu Akbar. Ketika kita membaca Allahu Akbar, yang terbayang atau sesuatu yang harus kita jauhi, ya paling tidak minimal ada dua, yaitu takbir apa? Takbir kadzib, takbir dusta yang tadi. Kemudian yang kedua adalah kiber, kesombongan. Terus ihram itu artinya mengharamkan segala sesuatu di luar gerakan dan bacaan sholat. Ini sudah selesai bacaan. Sekarang gerakan. Ketika kita mengangkat, disebutkan dalam hadis, ini faedahnya apa ini? Tadi ini apa ini? Faedahnya mendatangkan 10 kebaikan. Setiap satu jarinya mengandung satu kebaikan. Setelah kita mengangkat, kita letakkan di atas hati kita, ya kan? Yang kiri. Itu artinya apa? Yang kiri tadi ini. Kita iktiraf, mengaku salah. Kemudian setelah itu kita tutup dengan tangan kanan. Itu artinya mengiringi keburukan dengan kebaikan. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Naam. Nah, mungkin ini dulu ya. Dikit-dikit insyaallah pekan depan setelah takbir ya kita masuk ke pembahasan doa iftitah. Nah, kita bahas artinya Allahumma ba'id dan seterusnya. Dan apa saja bacaan doa iftitah dan fadilahnya. Nah mungkin cukup sekian. Kita naktatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.